Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Siska, NIM 10620073, kelas 1C, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, UIN STS Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas ilmu hukum yang diampu oleh dosen Bapak Z. Haryanto SH.MH. Saya dari kelompok 1 yang membahas tentang tahapan pemungutan suara baru saja usai di ajang kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang serentak dilaksanakan secara nasional pada tahun 2020. Terdapat beberapa objek hukum dan subjek hukum pada ajang pemilihan kepala daerah tersebut dalam setiap tahapnya. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Dan yang kedua yaitu subjek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukumnya. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak-hak yang dapat dimiliki yang bernilai ekonomis dalam pergaulan hidup manusia. Tiap harinya, manusia selalu melakukan aktivitas baik untuk memenuhi kepentingannya maupun hanya untuk interaksi sesamanya. Aktivitas tersebut mungkin ada yang dimulai dengan sengaja atau tidak disengaja. Segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak kewajiban dinamakan perbuatan hukum. Misalnya, membuat surat wasiat, membuat persetujuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita berbicara serentak Pilkada 2020, berbicara tentang pemilu. Tentunya kita tidak pernah lepas dari pembahasan tentang demokrasi. Dan pada prinsipnya, tidak semua negara dapat dikatakan negara demokratis. Negara yang demokratis wajib memiliki ciri tertentu. Yang pertama, ada kebebasan sebagai warga negara. Kita boleh mengekspresikan ciri, pandangan, kepentingan karena kebebasan adalah hak dasar sebagai warga negara. Ciri yang kedua dari negara demokratis adalah negara membuka ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Arti penting dengan pelaksanaannya pemilu, maka akan tersedia peluang rekrutmen politik yang terbuka dan adil karena seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan memilih. Maka dari itu, pemilu disebut juga sebagai jembatan politik. Partisipasi semua warga negara merupakan faktor penentu utama keberhasilan pemilu. Pemilu sebagai sebuah proses politik ditentukan oleh keputusan politik pemilih. Keputusan politik pemilih dalam hal menentukan negara politik dan pembangunan yang terjadi setelah pemilu. Demikian pula dengan keputusan politik untuk menggunakan suatu hak pilihnya yang akan berakibat pada tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Kualitas partisipasi politik rakyat juga menentukan kualitas demokrasi. Artinya rakyat yang berpartisipasi berdasarkan kesadaran kritis, pengetahuan dan kemerdekaan rakyat. Dengan menggunakan hak pilihnya, seperti rakyat paham mengapa ada pemilu, mengerti pengaruh partisipasi rakyat terhadap pemilu tata pemerintahan ke depan, dan adanya informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terdapat salah satu calon. Sebaliknya, pemilu yang dilakukan sekedar memobilisasi rakyat untuk datang ke TPS, mencoblos partai atau nama calon tanpa mengetahui apa tujuan dan akibat dari pilihannya tersebut.
berakibat pada rentannya rakyat sebagai pemilih mengalami pembodohan dengan menjadi korban politik uang. Pemilu yang dilakukan dengan cara memobilisasi rakyat akan menjadi pemilu dilaksanakan sekedar sebagai penguatan demokrasi dalam suatu negara. Pemilu sekedar ritual politik adalah demokrasi yang manipulatif. Rakyat harus sadar bahwa merekalah yang memberi tiket bagi para politisi untuk duduk di kursi kekuasaan. Tidak ada tiket yang gratis. Para politisi itu harus memberikan imbalan berupa komitmen untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kehidupan rakyat adalah subjek utama dalam pemilu. Subjek yang menentukan berhasil tidaknya suatu pemilu diselenggarakan melalui partisipasi yang diberikan dalam pemilu. Subjek yang menentukan hasil pemilu seperti apakah wujud pemerintahan yang akan datang. Subjek yang menentukan benarkah pemilu berdampak pada kesejahteraan dan keadilan di masa yang mendatang. Subjek juga pemberi uang bisa dilihat dari tahapan-tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Pada tahap kampanye dan masa tenang, subjek pemberian uang yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu hanya pelaksana serta tim kampanye. Baru pada tahap pemungutan suara, subjek pemberi diatur lebih luas menjadi setiap orang. Selain menentukan subjek hukum, pemberi politik uang dalam Undang-Undang Pilkada, ketentuan lapangan praktik politik uang ditunjukkan kepada pemberi dan penerima uang atau materi lainnya. Sebaliknya, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan praktek politik yang kepada pemberi atau orang yang menjanjikannya. Sementara penerima tidak diatur secara tegas. Selain itu, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap praktik partai politik. Sebaliknya, Undang-Undang Pilkada secara terang menyebutkan sanksi pidana terhadap oknum di partai politik yang menerima mahar politik. Pasal 187B Undang-Undang Pilkada mengancam anggota parpol atau anggota gabungan parpol pidana penjara dan benda yang dengan sengaja melanggar ketentuan penerima imbalan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47. Ancamannya pun bisa denda hingga 50 miliar. Melihat fenomena kemunduran substansi yang mengatur politik uang dalam Undang-Undang Pemilu, menarik dan melihat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembahasan Undang-Undang Pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini Indonesia sedang dilanda COVID-19. Tidak hanya proses pemilihan yang membuahkan tanggapan yang beragam, proses kampanye dari beberapa calon kandidat yang langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk mengumpulkan hubungan bagi paslon juga menimbulkan politik dalam kelanggaran mahasiswa ketika mereka diminta tanggapan mengenai pelaksanaan tugas pemilihan tersebut. Karena ini situasi yang sangat tidak mendukung di tengah pandemi wabah COVID-19 yang juga belum usai. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.